Kita lanjutkan pembahasan kita nomor 21. Dalam ruang tertutup yang volumenya 10 liter, pada suhu dan tekanan tertentu 0,1 gas N2O4 terdisosiasi dengan derajat disosiasi 0,5. Menurut persamaan berikut, nilai tetapan kesetimbangan Kc pada reaksi tersebut adalah Oke, sini kita dapat informasi derajat disosiasi 0,5. Oke, kita tulis reaksinya terlebih dahulu ya. NO2, N2O4, dia terurai menjadi 2 NO2. Sama-sama gas ya, nggak kakak tulis. Mula-mula bereaksi setimbang. Volumenya ada 10 liter. Oke. Mula-mula terdapat 0,1 mol gas N2O4 ya. Berarti di sini ada 0,1. Kemudian derajat disosiasinya 0,5. Kita tahu bahwa ini volumenya, derajat disosiasi itu mol terurai atau bereaksi ya, sama aja, per mol mula-mula. Berarti di sini derajat disosiasi 0,5. Mol terurainya kita bisa tahu mol terurai per mol mula-mulanya ada ini ya 0,1. Jadi tinggal ke sini kan, berarti mol terurai sama dengan 0,5 kali 0,1, ketemunya 0,05. Nah, berarti yang bereaksi atau yang terurai itu 0,05. Ketika koefisiennya 1, dia punya 0,05. Kalau koefisiennya 2, berarti dikali 2 ya, 0,10 atau 0,1. Oke. Berarti saat setimbang, N2O4 ada 0,05, NO2 dia punya 0,1. Ini masih dalam molnya ya. Sekarang kita cari konsentrasi untuk N2O4. Mol per volumenya liter. Molnya 0,05 per liternya ini ya 10. Berarti 0,005 molaritas. Kemudian konsentrasi NO2 mol per liter. Molnya 0,1, liternya 10, berarti 0,01 molaritas. Selanjutnya kita masukkan ke nilai Kc-nya. Sama-sama gas masuk ke Kc semua ya. Berarti Kc konsentrasi NO2 pangkat 2 bagi konsentrasi N2O4 pangkat 1. NO2 tadi ketemu ini ya 0,01. Kita bikin pangkat minus berarti 10 pangkat min 2 ya. Kuadrat per yang ini 5 kali 10 pangkat itu 23 min 3. Nah, nanti ketemunya 10 pangkat min 4 bagi 5 kali 10 pangkat min 3. Ini bisa dicoret, yang ini tinggal min 1 ya. Nanti ketemunya berarti 1/5. 1/5 itu 0,2 kali 10 pangkat min 1. 0,02. Nah, ini ketemunya. Berarti opsi yang tepat yang A ya. Oke. 22. Untuk memperbanyak gas NH3 yang dihasilkan dari suatu reaksi kesetimbangan N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 yang dilakukan dengan berbagai cara kecuali di sini ya. Tujuannya untuk memperbesar gas NH3. NH3 ada di ruas kanan, berarti
kesetimbangan harus bergeser ke kanan. Nah, ini ya. Kecuali berarti yang bukan ke kanan atau ke kiri, yang harus ke kiri. Yang A, suhu dinaikkan setinggi-tingginya. Ketika suhu diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah endoterm. Ya, endoterm atau yang deltanya positif. Di reaksi ini, kita tahu bahwa deltanya negatif. Berarti reaksi ini berlangsung dalam kondisi eksoterm atau ke kiri dia eksoterm, ke kanan dia endo. Nah, ketika suhu dinaikkan setinggi-tingginya, dia akan bergeser ke arah endoterm ya, berarti bergeser ke kiri. Nah, karena yang ditanyakan yang bukan, yang kecuali ya, yang bukan ke kanan, berarti kan ke kiri. Yang jawabannya yang A. Nah, yang B, tekanan diperbesar. Tekanan diperbesar, dia ke koefisien yang kecil. Nah, ini di ruas kiri ada 1 sama 3 ya, berarti 4. Di ruas kanan ada 2, nah dia bergeser ke arah kanan nanti. Bukan kecuali. Dan seterusnya. Ya. Opsi yang tepat yang A. Selanjutnya. Nomor 23. Di dalam larutan FeCl3, 100 ml terdapat kesetimbangan seperti berikut. Apabila ke dalam sistem ditambahkan 100 ml air, maka kesetimbangan akan bagaimana? Oke. Di sini ditambahkan air. 100 ml air. Air itu apa? H2O nih ya. Berarti FeCl ditambah H2O, otomatis konsentrasi H2O akan meningkat. Ketika konsentrasi diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Zat H2O ada di ruas kiri, berarti bergeser dari arah kiri, otomatis bergeser ke kanan. Nah, ketika bergeser ke kanan, maka yang bertambah FeOH bertambah, HCl juga bertambah. Yang A, jumlah endapan tetap, bukan. B, jumlah endapan FeOH bertambah. Nah, ini yang benar. Keseimbangan tidak bergeser, bukan ya. FeCl yang bertambah, ini ruas kiri, bukan. Keseimbangan bergeser ke kiri, ini juga bukan. Seperti itu. Keempat, pada suatu reaksi keseimbangan, apabila suhu diturunkan, maka suhu diturunkan. Ini delta-nya minus ya. Minus itu berarti reaksi berlangsung dalam keadaan eksoterm ya. Nah, eksoterm suhu diturunkan. Di sini opsinya kaitannya dengan Kc. Nah, Kc dengan suhu, oke, ini kita hapus dulu. Untuk reaksi eksoterm, kan reaksi eksoterm. Nah, peningkatan suhu akan menurunkan Kc dan penurunan suhu akan meningkatkan nilai Kc. Nah, ini kuncinya, teman-teman. Di sini, apabila suhu diturunkan, maka berarti Kc-nya akan meningkat. Opsi yang tepat yang B. Seperti itu. Selanjutnya nomor 25. Dua gas diatomik X2 dan Y2 bereaksi sesuai persamaan berikut. Suatu campuran X2 dan Y2 masing-masing mengandung 0,5 mol dan dipanaskan dalam wadah tertutup sehingga reaksi mencapai keseimbangan. Grafik berikut menunjukkan hubungan antara jumlah mol masing-masing gas dan perubahan waktu. Berdasarkan grafik tersebut, nilai konstanta keseimbangan atau Kc untuk reaksi tersebut adalah oke. Di sini disediakan grafik. Mula-mula ini ya 0,5 semuanya mula-mula. Di sini kan nah ini. Kemudian setelah kesetimbangannya mana? Jadi di sini. Ini itu kondisi saat setimbang.
Jadi pada saat kondisi setimbang, konsentrasi itu sudah berjalan secara konstan. Awalnya ini kan dia konsentrasinya menurun sampai konstan. Yang ini produknya naik sampai konstan. Nah, kondisi konstan ini kondisi saat setimbang. Itu ya. Berarti dari sini kita tuliskan dulu rumusnya atau reaksinya. X2 plus Y2 menjadi 2XY. Mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula mereka sama-sama 0,5 ya. 0,5, ini juga 0,5. Saat setimbang, XY, X-nya jadi berapa? Ini kan saat setimbang dia di angka 0,2. Ini ada 0,2, yang ini juga 0,2. 2XY-nya ada berapa? 2XY-nya dari 0 nih ya awalnya, terus naik kan dari 0. Mula-mula kayak 0. Kondisi setimbang dia sampai angka 0,6, di sini 0,6. Nah. Oke, kita dapat data kondisi setimbang. Bereaksinya gimana, Mas? Bereaksinya diabaikan aja nggak apa-apa. Kita kan udah dapat setimbang, jadi nggak perlu nyari yang bereaksi. Di sini volumenya karena tidak diketahui, kita bisa memisalkan, misal volumenya dalam 1 liter ya, biar mudah. Berarti nanti konsentrasi X2 sama dengan mol per liter, molnya 0,2, liternya 1, berarti 0,2 molaritas. Konsentrasi Y2 sama ya, sama 0,2 kan, berarti nilainya juga 0,2 molaritas. Konsentrasi XY mol per liter, molnya 0,6 per 1, ketemunya 0,6 molaritas. Sekarang kita cari Kc-nya. Kc sama dengan konsentrasi ruas kanan, yaitu XY pangkat koefisiennya 2, dibagi konsentrasi X2 dikali konsentrasi Y2. Koefisien 1 tidak usah ditulis ya. XY ada 0,6 kuadrat. Nah, X-nya ada 0,2, Y-nya konsentrasinya 0,2. Oke, ini biar mudah kita bikin gini aja lah. 0,6 dikali 0,6 per 0,2 dikali 0,2. Ini bisa coret 1, ini 3. Ini 1, ini 3. Nah, 3 kali 3 berarti 9. Opsi yang tepat yang C. Seperti itu. Jadi ya cara membaca grafik ini. Nah, yang tadi sudah saya jelasin. Awalnya ini mula-mula X sama Y 0,5, produknya mula-mula 0 karena belum terbentuk ya. Seiring berjalan waktu, X2 dan Y2-nya jadi 0,2, XY-nya jadi 0,6. Selanjutnya kita ke soal isi. Dalam ruangan yang volumenya 5 liter, direaksikan 0,5 mol gas H2 dan 0,1 mol gas N2, sehingga terjadi reaksi bolak-balik pada suhu 400 Kelvin. Reaksinya seperti itu, nilai Kp pada 400 Kelvin adalah 100. Iya, kita dapat info Kp-nya 100. Yang A berapa nilai Kc pada suhu 400 Kelvin? Oke, pertama, ini ya, kita pakai hubungan nilai Kc sama Kp. Kp sama dengan Kc dikali R T pangkat delta M. Kp-nya 100, langsung kakak masukin ya. Kc R-nya 8 ya, 0,082. T-nya suhu dalam Kelvin ada 400 ini ya. 400. Delta N-nya, delta N itu koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Produknya koefisiennya ada 2 ya. 2. Reaktannya ada 3 ditambah 1, ketemunya 4. Nah,
Berarti nanti ini 100 Kc 0,082 dikali 400 itu 32,8 pangkat min 2. Nah, ini bisa kita tulis Kc sama dengan pangkat min berarti di bawah ya, 32,8 pangkat 2. Nah, ini kita pindah ruas. Nanti Kc ketemu 107,584. Nah, cukup besar nilai Kc-nya. 107.584. Nah, titik ini ya, bukan koma. Nih, nanti dicek juga. Yang A selesai. Nilai Kc-nya sekian. Yang B sekarang. Apabila pada saat itu terdapat 0,4 gas H2, berapakah mol komposisi gas N2 dan NH3? Oke, kita tulis di sebelahnya sini ya. B. Kita tulis reaksinya. 3 H2 plus N2 menjadi 2 NH3. Mula-mula bereaksi seimbang. Mula-mula tadi, ini ya, molnya gas H2 ada 0,5, berarti di sini 0,5. N2 ada 0,1. Nah, ternyata untuk soal B, apabila saat itu, maksudnya saat kesetimbangan, terdapat 0,4 mol H2. Bukan saat kesetimbangan, ya saat itu ketika soal ini ditanyakan, maksudnya soal dalam keadaan molnya 0,4. Tadi kita tulis di sini. 0,4. Soalnya nanti dia tidak keadaan seimbang. Jadi nggak bilang saat seimbang. Ya. Jadi saat itu, saat 0,4, gas H2, maka berapa komposisi gas N2 sama NH3. Nah, berarti saat itu ketika H2-nya 0,4, yang bereaksi berapa? Yang bereaksi berarti kan 0,1 ya. Ketika koefisiennya 3, dia punya 0,1. Kalau koefisiennya 1, berarti ya 0,1 dibagi 3 kan? Ketemunya 0,0333. 33333 terus. Atau sepertiga lah. 1/3-nya. 0,1 dibagi 3. Kalau 2 kalinya berarti 0,0666666. Kakak belatin ya, 67. Nanti berarti mol N2 0,1 dikurangi 0,3333 ketemunya 0,066666666. Nah, kakak belatin ya 0,667. Untuk NH3 sama ya 0,0667. Berarti komposisi mol N2 punya 0,067 ini. Untuk komposisi mol NH3 sama 0,0667. Selesai. Untuk yang B. Selanjutnya yang C. Apakah kondisi reaksi tersebut sudah dalam keadaan seimbang? Nah, sekarang untuk yang C kita cari kondisi ini, kondisi yang B, apakah dia sudah seimbang? Ya, kita masukkan ke rumus Kc. Ini volumenya berapa? 5 ya. Volume 5 liter. Kita cari konsentrasi untuk H2. Mol per volume dalam liter. Molnya 0,4 per 5. Ketemunya 0,08 molaritas. Konsentrasi N2 0,0667 per 5. Ini ketemunya 0,0133 molaritas. Konsentrasi NH3
sama ya. Karena nilainya sama berarti nanti temunya 0,0133 molaritas. Sekarang kita cari Kc-nya. Kc sama dengan konsentrasi ruas kanan NH3 pangkat 2 per konsentrasi H2 pangkat 3 konsentrasi N2 pangkat 1. Konsentrasi NH3 ketemunya 0,0133 pangkat 2. Konsentrasi H2 0,08 pangkat 3. N2 0,0133 pangkat 1. Di sini ini bisa kita coret, sama kan sama yang atas. Jadi tinggal satu pangkatnya. 0,0133 dibagi 0,08 pangkat 3, nanti dicek aja pakai kalkulator ya. Ketemunya 26,1. Nah, berarti kondisi poin B sama C ini apakah sudah setimbang? Belum ya. Kenapa belum? Karena Kc yang didapat 26,1, sedangkan kondisi setimbang yang seharusnya itu 107.584. Selisih jauh ya. Jadi karena nilai Kc jauh lebih kecil, maka sistem belum setimbang. Belum setimbang. Nah, selanjutnya yang D. Jika laju reaksi ke kanan adalah R1 dan laju reaksi ke kiri adalah R2, ke kanan, oke Kak, lengkapin. Jadi 3H2 plus N2 ke kanan, ini R1, menjadi 2NH3. Ke kiri, dia R2. Manakah laju reaksi yang lebih besar antara R1 dan R2? Nah, di sini tadi ada kaitannya sama yang ABC tadi ya. Karena kesetimbangan nilai Kc perhitungan kita 26,1 itu kan jauh lebih kecil daripada nilai kesetimbangannya 107.000 tadi ya. Berarti sistem ini belum setimbang, gitu ya. Belum setimbang. Nah, setimbangnya dia masih proses menuju ke kesetimbangan. Karena nilainya masih kecil, Kc-nya, berarti proses B dan C ini masih berlangsung ke arah kanan untuk mencapai nilai Kc yang 107.000 ini. Jadi saat ini reaksinya masih berjalan ke arah kanan. Sehingga nanti R1 lajunya otomatis lebih besar daripada R2. Seperti itu. Normalnya kesetimbangan kan R1 harus sama dengan R2 ya. Ini kalau udah mencapai kesetimbangan. Ternyata sistem yang D ini belum setimbang. Kenapa belum setimbang? Karena Kc yang kita sudah kerjakan nilainya 26,1 yang jauh lebih kecil daripada tetapan kesetimbangan yang seharusnya. Sehingga reaksinya masih terus berjalan ke arah kanan untuk mencapai kesetimbangan. Sehingga karena berjalan ke arah kanan, maka R1 yang ke arah kanan itu lebih besar daripada R2. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Cukup penjelasan dari kakak. Esai dan pilihan ganda 25 dengan part-part sebelumnya. Jika ada yang bingung, jangan ragu ditanyakan saja di kolom komentar, nanti kakak bantu di sana.
Jangan lupa like dan subscribe channel kakak ini. Mari kita dukung channel pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa pada video selanjutnya.